Pemirsa, puluhan lansia dan kaum rentan antusias untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster di Gedung Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejak pagi, sejumlah lansia dan kaum rentan ini sudah mengantri di depan Gedung Judo Kelapa Gading. Para lansia yang hadir berharap booster dapat meningkatkan lagi kekebalan tubuh di tengah ancaman COVID-19 yang sampai saat ini belum juga usai. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh para lansia, hanya memastikan mereka dalam kondisi yang sehat. Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading menargetkan 300 orang mendapat suntikan vaksin booster hari ini. Vaksinasi dimulai setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Saat ini vaksinasi hanya diberikan bagi penerima vaksin 1 dan 2 Sinovac dan akan mendapatkan booster setengah dosis vaksin Pfizer. Ratusan lansia dari berbagai kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta mengikuti vaksinasi booster COVID-19 di Gedung Jogja Expo Center (JEC). Sasaran awal vaksinasi booster COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta adalah para lansia dan para petugas pelayanan publik. Proses vaksinasi booster COVID-19 di Gedung JEC ini berjalan lancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi booster COVID-19 di Yogyakarta berjalan selama 3 hari hingga hari Sabtu mendatang. Setiap hari ditargetkan memberikan vaksin kepada 1.500 hingga 2.000 warga lansia. Informasi terkini dari pelaksanaan vaksin booster akan disampaikan rekan-rekan kami, ada Rizky Darmansyah yang berada di Kelapa Gading dan juga ada Danita Riyadini di Bantul, Yogyakarta. Baik, kita ke Rizky dulu. Rizky, apakah ada kendala di pemberian vaksin pada hari ini untuk para lansia dan juga kaum rentan di tempat Anda mengabarkan? Iya, Alfat dan juga pemirsa, memang hingga saat ini kami pantau pelaksanaan vaksinasi tidak ada kendala dan berlangsung dengan lancar. Tadi pagi pun terlihat lansia dan juga kaum rentan begitu antusias untuk bisa mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga ataupun booster. Tapi kalau Anda lihat memang di belakang saya saat ini nampak kosong karena memang sedang jeda begitu Alfat, baru nanti akan dilanjutkan kembali pada pukul 1 siang. Nah, pihak Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menargetkan sebenarnya hari ini ada 300 penerima vaksin yang merupakan lansia maupun juga kaum rentan yang bisa mendapatkan dosis ketiga ataupun booster. Namun nyatanya memang ini melampaui target, sudah lebih dari 300 lansia maupun juga kaum rentan yang disuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana penyelenggaraan vaksinasi dosis ketiga di hari kedua, seperti apa evaluasi, dan kita tanyakan lagi sebenarnya bagaimana mekanisme untuk vaksinasi booster ini. Kita berbincang langsung dengan Kepala Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sudah ada Dr. Dianggra ini. Assalamualaikum, selamat siang dok. Mungkin kita tanyakan lagi, perjelas lagi, masyarakat masih banyak yang belum tahu mekanisme untuk bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ataupun booster ini gimana dokter? Ya, tentunya sudah memiliki tiket dosis ketiga dan dipastikan sudah vaksin dosis kedua melewati 6 bulan. Jadi sudah lebih dari 6 bulan. Untuk vaksin dosis keduanya. Oke dokter. Ada yang bertanya juga dokter, yang dilayani begitu untuk di fasilitas vaksinasi seperti mungkin di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini, apakah usia 18 tahun di atas juga 18 tahun ke atas sudah bisa, apa memang untuk fokus pada lansia dulu dok? Tentunya yang kita layani yang memiliki tiket dosis ketiga gitu. Jadi memang dari Kemenkes memang dari usia 18 tahun ke atas gitu. Namun yang kita layani di vaksinasi pos Gor Judo Kelapa Gading ini memang yang telah memiliki tiket dosis 3 gitu. Berarti benar-benar yang sudah memiliki tiket yang diperoleh di aplikasi Peduli Lindungi dok ya? Oke, untuk yang tidak memiliki tiket tidak akan dilayani di sini dok? Iya, jadi sejak awal masuk kita pastikan memang yang akan kita layani adalah yang punya tiket. Ada petugas khusus juga yang sudah memeriksakan di terdepannya, pintu terdepannya ya. Oke. Mungkin saya ingin tanya dok mengenai evaluasi penyelenggaraan vaksinasi kemarin hari pertama seperti apa, kendala-kendala apa saja dok yang ditemui? Kemarin kita memang kick off hari pertama tanggal 12 itu kita laksanakan di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading. Karena responnya yang sangat baik, antusiasme warga ya, jadi akhirnya kita geser pelayanannya jadi ke Gor Judo ini. Jadi diharapkan di lokasi Gor Judo ini yang tempatnya memang lebih luas,
memungkinkan lebih banyak lagi yang bisa kita layani dan pastinya mungkin lebih nyaman juga bagi peserta vaksin yang akan hadir untuk vaksin. Terima kasih Kepala Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Ibu Dr. Diah Anggraini atas kesempatannya. Kita harapkan proses vaksinasi dosis ketiga ini ya Dok ya bisa berjalan dengan lancar dan hari ini akan dilanjutkan juga pemirsa nanti pukul 1 khususnya untuk masyarakat yang sudah mendapatkan undangan begitu. Saat ini dilaksanakan di Gor Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita kembali kepada Alfa Tauhid di studio. Rizky Darmansyah mengabarkan dari Kelapa Gading, ada jeda hari jam saat ini, tapi berbeda halnya dengan yang di Yogyakarta. Ada Danita Riyadini, ada 1.500 sampai 2.000 orang. Apakah sudah terpenuhi untuk kuota pada hari ini di sana, Danita? Alfa juga pemirsa, betul hari ini untuk kuota yang disediakan oleh pemerintah daerah Yogyakarta adalah 1.500 hingga 2.000. Dan untuk kuota tersebut diutamakan bagi para lansia dan orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Namun untuk lansia sendiri memang tidak mencukupi untuk kuota tersebut sehingga memang pemerintah daerah di Yogyakarta ini menyertakan para ASN khususnya tenaga pendidik atau guru sehingga hari ini yang menerima vaksinasi booster khususnya di Jogja Expo Center Yogyakarta adalah para lansia yang memiliki komorbid dan juga ASN khususnya tenaga pendidik atau guru. Sementara untuk vaksinasi booster yang hari ini kick off oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilaksanakan selama 3 hari hingga hari Sabtu mendatang dengan total target yang menerima vaksin adalah 5.000 penerima vaksin. Untuk jenis vaksin sendiri hari ini, pemerintah daerah Yogyakarta menyediakan jenis vaksin untuk Pfizer dan juga AstraZeneca. Dan tadi juga Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan untuk pemberian vaksin hari ini atau vaksin booster hari ini diberikan setengah dosis, yaitu sekitar 0,25 mili. Sementara untuk penerima vaksin sebelumnya atau vaksin primer yang Sinovac atau jenis Sinovac yang hari ini diutamakan. Dan di luar Sinovac akan dilaksanakan setelah pelaksanaan vaksinasi booster bagi penerima vaksin primer Sinovac selesai dilaksanakan. Untuk target dari lansia dan juga komorbid sendiri, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan akhir bulan ini selesai dilaksanakan. Kurang lebih ada sekitar 470.000 lebih penerima vaksin untuk kalangan lansia dan juga komorbid. Sementara untuk total target dari yang menerima vaksin akan ditargetkan hingga akhir Februari ini. Saya kembalikan ke Anda, Alfa Tauhid. Baik, Danita Riyadini mengabarkan dari Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya Rizky Darmansyah mengabarkan dari Kelapa Gading, Jakarta.